Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non APBN APBD. Jadi pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Tentu proyek ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain dalam rangka menggerakkan roda ekonomi. Pagar laut di Cilincing, Jakarta Utara, telah menimbulkan kontroversi yang signifikan karena dampaknya terhadap nelayan dan lingkungan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai polemik tersebut. Pagar laut ini dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan terminal umum untuk kegiatan logistik dan bongkar muat, termasuk batu bara. Menurut pihak KCN, ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta yang bertujuan untuk mendukung infrastruktur maritim nasional. Ini adalah masalah utama yang menjadi sorotan. Pagar beton yang membentang sepanjang 2-3 km ini memutus akses langsung nelayan dari pesisir menuju laut. Nelayan terpaksa harus memutar jauh, yang tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu dan bahan bakar, tetapi juga menyebabkan penurunan drastis pada hasil tangkapan mereka. Beberapa nelayan mengklaim pendapatan mereka turun dari jutaan rupiah menjadi hanya puluhan ribu rupiah per hari. Terdapat kebingungan mengenai izin pembangunan proyek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk proyek ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui bahwa proyek ini memiliki izin resmi berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Namun KKP juga menekankan bahwa mereka akan terus mengawasi agar pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat. Dengan hal yang berkaitan dengan pagar laut yang viral kemarin, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat bahwa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya yang mengeluarkan dari Kepala BKPN ya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan PKKPRL untuk PT KCN untuk kegiatan pengembangan terminal umum di 2023, dan itu bukan proses yang langsung gitu ya, karena melalui satu tahapan pendaftaran ke OSS gitu ya, dari 2022 kemudian ada proses penilaian dokumen, penilaian teknis, perbaikan dokumen dan seterusnya, dan itu juga melibatkan beberapa pihak termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kemudian peran kami sendiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Ditjen Penataan Ruang Laut, itu terkait dengan tata ruangnya. Dan tentu izin-izin yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan tata ruang yang ada. Keberadaan pagar beton dan aktivitas bongkar muat di sekitarnya juga dikhawatirkan merusak ekosistem laut. Nelayan melaporkan adanya limbah dan air laut yang tercemar minyak, serta kerusakan pada bagan ikan mereka. Para nelayan telah melakukan protes dan mengeluhkan masalah ini kepada publik melalui media sosial, yang membuat isu ini menjadi viral dan mendapat perhatian luas. Organisasi masyarakat, seperti Komite Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa Perikanan Indonesia, KPPMPI, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin yang diberikan kepada PT KCN. Mereka berargumen bahwa kepentingan nelayan kecil dan keberlanjutan ekosistem harus diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi. Pihak KCN dan KKP menyatakan akan mencari solusi, termasuk kemungkinan memberikan kompensasi kepada nelayan yang terkena dampak untuk meredam gejolak sosial yang terjadi. Secara keseluruhan, kontroversi pagar laut di Cilincing adalah contoh konflik antara pembangunan infrastruktur dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, khususnya terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.